akikah, ya. Dan akikah ini hak anak. Kata Nabi SAW, semua bayi yang baru lahir tergadai dengan akikahnya. Ini kewajiban orang tua. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ini semua rentetan kalau mau jadi anak soleh ya. Memang ini tangga syariat ya, rentetan hukum syariatnya begini. Diakikahkan. Dan ini akikah yang paling afdal di hari ke-7. Jadi dihitung misalnya hari ini lahir, ya ini hari ini sudah hari 1. Jam berapapun dia lahir, pokoknya hari ini dihitung 1. Karena sering ada ikhwah bertanya sama saya, Ustaz, anak saya lahir hari Kamis, saya mulai hitung hari kapan? Ya hari Kamis itu. Pas dia lahir, walaupun jam 11 malam, tetap mulai sudah dihitung 1 hari pertama itu. Berarti mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabu depan sudah akikah. Gitu. Dan akikah ini wajib bagi orang tua yang mampu. Kalau orang tua tidak mampu maka tidak wajib bagi mereka. Sebagian pendapat ulama gugur. Tetapi tetap saja seseorang berusaha. Salah satu pintu bolehnya membuka pintu hutang kalau seseorang tahu dia akan bisa bayar. Kan itu boleh orang hutang. Kalau dia darurat kayak misalnya dia mau akikah, sekarang dia tahu anaknya lahir di awal bulan misalnya, dia belum terima gaji, dia pegawai. Misal anaknya lahir di tanggal 5, berarti dia akikah nanti tanggal 12 misalnya, ya. Saya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tanggal 11 dia akikah. Terima gaji tanggal 30. Dia tahu dia akan terima gaji dan gajinya cukup untuk bayar nanti. Dia boleh bilang sama temannya, saya utang dulu ya mau akikah anak saya. Karena dia tahu sumbernya. Kalau tidak tahu sumber nggak boleh utang. Ya, utang itu hanya boleh kalau kita tahu sumber. Atau memang dalam keadaan darurat sekali, kita kalau tidak utang atau tidak minta, maka kita akan mati kelaparan, itu lain. Maka ini boleh seseorang kalau sampai utang di sini kalau dia tahu dia akan ada sumber, gitu kan. Kalau dia tidak bisa di hari ke-7, ada riwayat tapi ini masih dipersisikan pendapat ulama tentang masalah kesahihan, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menghasankan ini. Menyebutkan dalam buku beliau, hadis Nabi SAW kalau akikahkanlah anak kalian di hari ke-7 atau 14 atau 21. Hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Ya. Maka dipilihlah salah satu dari itu. Kalau tidak mampu hari ke-7 ya sudah, ya. Hari ke-14, hari ke-20. Misal ada orang punya udzur-udzur syar'i, kayak misalnya ada banyak terjadi begitu. Ajal datang seorang wanita baru melahirkan. Pas hari 7 melahirkan meninggal. Kan dia urus jenazah istrinya. Mungkin repot dengan akikah lagi kan gitu. Ada udzur-udzurnya gitu. Maka ini tentu mungkin bisa dialihkan ke tanggal-tanggal yang lain ya. Tapi ini juga Nabi SAW tentukan kalau dalam hadis ke hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Tapi kita lihat subhanallah ini memang penyampaian Nabi SAW yang melakukan kelipatan 7. Ada juga riwayat lain memang ya. Seperti menggunakan daun sidir dalam berobat sihir ya. Daun bidara. Ya, kalau orang kena sihir, kena ain, penyakit hasutnya orang, cara pengobatannya banyak. Di antaranya ruqyah, di antaranya makan kurma ajwa, di antaranya mengkonsumsi daun sidir. Jadi teman-teman tanam di rumah itu pohon sidir. Di Jakarta orang biasa bilang bidara, ya. Atau ada juga orang mengatakan pohon apel India. Kalau tidak tahu search aja di Google, ada kelihatan daunnya, liatin pohon-pohon, penjual pohon di jalanan, ini saya mau pohon ini. Kecil beli aja yang kecil jadi murah. Nanti tanam di rumah biar di pot, asal dia lembab itu subur. Nanti buahnya seperti buah apel. Itu Nabi SAW menyuruh kita menggunakan setiap 7 lembar. Per 7 lembar diulek atau di blender, nanti ditaruh di air yang kita mau minum ataupun kita ditaruh di air yang kita mau mandi. Ini juga dipakai untuk mandiin jenazah. Tapi di sini ada hadis yang menjelaskan 7, kelipatan 7, nanti 14, 21 dan seterusnya. Yang jelas kita kembali ke tadi masalah akikah ini. Ya. Dan akikah ini mirip dengan kurban. Artinya kalau kambing sama domba, ya kalau domba ada yang mengatakan pendapat minimal 6 bulan. Kambing minimal 1 tahun, karena domba lebih besar biasanya. Tapi kalau umumnya pendapat mengatakan kambing sama domba sama minimal setahun. Yang jantan betina nggak masalah, yang penting jangan cacat. Nggak boleh tanduknya patah, nggak boleh matanya buta, nggak boleh kakinya pincang, sempurna lah. Karena itu dikasih untuk Allah atau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus akikah nggak boleh ganti hewan lain. Jadi nggak boleh sapi misalnya, walaupun dia keluarga kaya. Kan hewan ternak yang boleh disembeli dalam ibadah itu kan
kambing, sapi sama unta kan. Pernah di zaman Nabi SAW sudah meninggal, waktu Nabi SAW sudah meninggal, keponakan Aisyah, anaknya Abdurrahman lahir. Karena keluarga mereka orang kaya, maka dan gembira dengan kelahiran bayi ini, mereka sembelih unta. Dianggap unta lebih mahal, lebih besar, sebagai tanda syukur kepada Allah. Begitu Aisyah tiba di rumah itu, langsung disampaikan kalau ini daging unta. Kata Aisyah, keliru. Nabi SAW memerintahkan domba atau kambing. Jadi memang nggak boleh diganti. Karena ini pernah saya dengar sendiri, subhanallah, saya waktu itu sempat masuk ke salah satu penginapan, saya pernah pergi dengan keluarga. Kan biasanya kita kalau pertama taruh kartu untuk nyalain lampu, kan TV-nya otomatis nyala. Saya kan alhamdulillah tidak nonton TV-TV seperti acara apapun, saya jauhi semuanya. Dan saya berusaha ajak keluarga saya juga begitu supaya tidak terpengaruh. Tapi waktu itu pasti nyala. Pas ada TV, masalah ceramah. Karena saya ceramah, saya sempat lihat sepintas, bahas masalah akikah. Lalu unik juga ustadznya, semoga Allah kasih hidayah. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi dibilang, orang pembawa acaranya bilang, Ustadz, akikah itu gini-gini, kambing, iya kambing. Boleh nggak hewan lain? Boleh. Makin besar hewannya, makin besar pahalanya. Wah, ini tanda tanya ilmu dari mana ini? Sementara memang Nabi SAW menyuruh waktu Hasan dan Husain lahir radhiyallahu anhum, cucu Nabi SAW, Nabi suruh Ali dan Fatimah menyembelih kambing. Itu juga dengan para sahabat, gitu kan? Disuruh menyembelih kambing ataupun domba. Jadi tidak bisa dialihkan ke hewan lain. Dan ini juga pelajaran teman-teman, kalau kambing dan domba ini adalah hewan yang disunnahkan untuk dimakan. Ya, jadi banyak orang di Indonesia nggak mau makan kambing. Ya, ini perlu saya luruskan. Mulai sekarang pulang makan kambing ya. Apalagi sebentar lagi Idul Adha. Ada banyak masjid begitu kasih kupon kambing, ya kambing. Dikembalikan, minta sapi. Ya. Bukan nggak boleh sapi, tapi jangan juga nggak suka sama kambing ini. Kalau ada orang di antara kita pernah makan, kemudian dia makan kambing bau, minyaknya banyak, itu kan cara masaknya. Nggak boleh kambingnya. Karena kambing ini memang secara khusus ya, itu memiliki dalil-dalil tentang sunnah untuk dimakan. Ada 3 dalil. Yang pertama hadis Bukhari tentang Nabi SAW gemar sekali makan kambing. Bahkan beliau gemar sekali makan paha kambing. Berarti kalau orang makan kambing dengan niat Nabi suka, pahala. Yang kedua ada tentang akikah. Dan sudah jelaskan tadi, tidak boleh ganti hewan lain. Dan ini bukan khusus orang Arab. Jadi kalau ada mengatakan kambing itu makanannya orang Arab, keliru. Makanannya orang Islam, karena dia orang bule, dia orang Arab, dia orang hitam di Afrika, dia orang Melayu di Asia. Lahir anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnah makan sebagian dagingnya, memang sunnah begitu. Makanya Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya, bagikanlah kepada orang-orang dan ambillah sebagian untukmu dan keluargamu. Disuruh makan. Nabi SAW juga makan sebagian dari daging kambing itu. Maka ini akikah sangat dalil yang sangat jelas kalau kita harus mengenal kambing itu. Kemudian yang ketiga masalah Idul Adha yang akan datang nanti ini. Walaupun kita boleh sapi, boleh unta, tapi tetap lebih afdal kambing. Banyak dalilnya. Yang pertama, dalil penyebab kapan disyariatkannya kurban ini. Apa sebabnya disyariatkan kurban? Kisah penyembelihan Ismail alaihissalam. Baik, waktu enggak jadi disembelih Ismail diganti apa sama Allah? Domba. Bukan diganti sapi, unta. Gantinya Ismail, awal disyariatkannya kurban itu domba. Itu dalil pertama berhubungan dengan masalah afdalnya di Idul Adha korban sama domba atau kambing. Yang kedua perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau menyembelih domba 65 ekor. Untuk diri beliau sendiri, dan beliau menyembelih kalau nggak salah 15 ekor, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib yang menyembelih. Angka ini berarti juga domba, gitu kan? Kambing, gitu loh. Begitu pula dengan perilaku para sahabat. Mereka kalau tiba 6 bulan sebelum Idul Adha, dalam riwayat Sahih riwayat Bukhari dikatakan mereka sudah membeli domba-domba yang mereka sengaja gebukkan, lalu mereka kurbankan di Idul Adha. Dan memang ini memang banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Tapi kan Ustadz, kambing itu kolesterol. Mana buktinya? Coba, ada yang datangkan buktinya? Jangan terpengaruh dengan itu. Datangkan bukti dulu. Yang buat kolesterol itu mungkin jeroannya, ya. Semua hewan gitu lemaknya
perutnya mungkin. Kalau dagingnya enggak. Daging kambing itu daging yang memiliki protein senyawa dengan protein manusia. Maka kita kalau makan sehat sebenarnya, kan gitu. Susunya itu susu paling sehat, mengalahkan kualitasnya susu sapi. Makanya susu kambing lebih mahal. Memang begitu. Itu faktanya. Jadi yang membuat kolesterol, darah tinggi itu bumbunya. Nah iya, bukan dagingnya. Nah ibu-ibu, bumbunya garamnya berapa sendok, ya asin lah. Darah tinggi lah kena asin. Jadi bukan daging kambing, salah. Di Saudi saya tahu sendiri, negara Arab, sampai orang umur 80-90 tahun masih makan kambing, nggak ada apa-apa. Sehat mereka. Tapi kalau kita makan, kalau bapak ibu tidak terbiasa, memang kita merasa anyep karena kita terbiasa dengan bumbu yang banyak. Kalau orang yang baru pertama kali makan masakan asli orang-orang Arab, itu kita rasa anyep. Dia pakai garam tapi nggak banyak. Ya itu karena masalahnya di bumbu, atau mungkin kita terlalu banyak minyak. Kan? Sehingga kita pernah makan sop kambing minyaknya banyak, ya wajar lah itu. Minyaknya yang bermasalah, jangan kambingnya yang disalahkan ini. Karena ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Berhubungan dengan masalah akikah ini. Kalau bapak ibu tidak suka kambing, nanti akhirnya kalau akikah pun anak atau cucu dia tidak mau makan. Saya berapa kali di restoran karena saya jual kambing. Kita sembelih kambing itu, hari itu disembelih. Dan memang kita cari kambing yang masih muda, 6-7 kilo berat badannya. Lebih dari itu juga sedikit, 8 kilo. Lalu kemudian dimasak gitu. Ada beberapa, kadang-kadang saya kalau lagi mampir di restoran, ada teman-teman ikhwah mungkin ikut pengajian sering datang. Oh ini restorannya Ustaz Khalid, saya mau coba nih, datang. Saya pas lewat ada teman-teman dari Bandung waktu itu, mungkin ada 5-6 orang anak-anak muda. Ustaz, Assalamualaikum, salaman, sempat foto sama saya. Terus ada yang bilang, Ustaz, kebetulan mereka 5 orang ini satu orang teman kami ini sudah pernah makan daging, vegetarian. Tidak pernah makan daging Ustaz. Coba nasihati Ustaz. So saya tanya, benar nggak makan daging? Ya Ustaz, 23 tahun nggak pernah makan daging. Ini kenapa nih? Kekuatannya dari mana nanti? Gitu kan? Allah kasih kita halal makan daging gitu kan? Bahkan makanan ahli surga yang pertama itu selain ikan daging. Ya, dikasih daging. Diceritakan baik dalam Al-Quran. Ya, begitu juga dengan hadis Nabi SAW, baik itu daging sapi, baik itu burung-burung yang berterbangan bisa dinikmati dagingnya dan seterusnya. Maka saya jelaskanlah dalil-dalil yang saya sampaikan kepada bapak ibu, lalu saya bilang, coba aja dulu. Alhamdulillah dia coba, temannya sampai syuting tuh, teman-temannya. Sejarah 23 tahun tidak makan daging. Akhirnya begitu dia makan, oh enak juga ya. Jadi tergantung kita mengelolanya saja. Masalah bau muncul itu biasa karena sembelihnya nggak benar, pisaunya nggak tajam atau kambingnya dalam keadaan stres. Karena itu ada adab-adab menyembelih dalam Islam, ya. Adab-adab menyembelih itu seperti misalnya dia tidak, kambing kalau lagi makan jangan diberhentikan. Kalau lagi mau dibawa ke tempat sembelihan pelan-pelan. Sampai pernah ada orang di zaman Umar radhiyallahu anhu, dia seret domba mau disembelih, teriak-teriak dombanya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Kata kalau itu boleh, enggak. Kata Umar, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Bentar lagi kau akan sembelih, ngapain kau seret-seret gini? Tarik pelan-pelan. Dan kambing itu sebenarnya sederhana sekali loh. Coba nanti Idul Adha teman-teman kalau mau praktekin begitu. Saya kadang-kadang habis khutbah Idul Adha saya selalu praktekin depan jemaah kalau pas lagi ada kurban di situ. Maka kambing itu tinggal dibaringkan pelan-pelan, dielus, telinganya ditutup ke matanya, itu dia tidur sendiri, dia tutup. Kayak subhanallah, hewan yang sudah pasrah, tahu kalau Allah SWT memerintahkan dia untuk itu. Walaupun nanti dipegang, tapi nggak sulit menyembelih hewan itu. Dari rahangnya itu diambil 3 jari ke bawah, itu disembelih. Dan pisaunya juga harus tajam, nggak boleh dia lihat temannya lagi disembelih. Ya teman-teman jadi panitia masjid itu pakai spanduk tutup. Karena dia kalau lihat temannya dia jadi stres, dagingnya keras. Manusia aja kalau lihat orang lain disembelih depan matanya, tegang juga. Sama juga kambing. Lah ya benar. Coba dipraktekin, jadi beda. Makanya tidak boleh diperlihatkan pisaunya tajam. Dan kalau sembelih itu jangan diangkat pisaunya. Memang pisau yang tajam diletakkan dan diiris. Tidak usah banyak-banyak. Diiris sekali tengah, kemudian ke urat besar kanan, dan ditarik lagi ke urat sebelah kiri. Selesai. Dihadapkan kiblat. Insya Allah darahnya sudah ngucur semuanya. Pada saat dikuliti pun, ini sering saya lihat ya. Ada juga orang menguliti kepalanya yang digantung kambingnya. Ini ganti, jangan kepalanya, kakinya yang digantung.
Karena kalau kepalanya darahnya masuk lagi. Darah itu kalau masih dalam tubuh dia masih sehat. Kalau sudah keluar kena udara sedikit saja itu bisa teman-teman tanya teman-teman medis itu. Itu terkontaminasi dengan bakteri. Nah sekarang kita kalau sembelih kan darahnya kena udara. Makanya dia digantung kakinya jadi darahnya ngucur semua baru dikulitin. Persepsi juga sebagian ibu-ibu ya, saya dengar gitu dari istri saya. Katanya kalau daging masih ada darahnya berarti lebih segar. Enggak harus, mungkin sudah dicuci darahnya. Bahkan darah itu kalau kena udara malah tidak baik. Itu. Seperti itulah. Lalu dikulitin, dibersihkan semuanya, insya Allah dengan cara-cara begitu bisa baik gitu ya. Baik, itu kita ambil hikmah dari masalah hak yang kelima, masalah akikah. Jadi akikah itu harus dijalankan semampu seseorang gitu kan. Boleh juga akikah ini teman-teman diterima dari orang yang mau menyumbang. Misalnya lahirlah anak kita, lalu paman dia, kakak kita atau adik kita bilang saya aja yang akikahin, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ada teman kita bilang sudah akikahnya dari saya, nggak apa-apa, terima saja, nggak ada masalah. Walaupun kita mampu, boleh kita niatkan itu. Itu pendapat sebagian ulama berhubungan dengan masalah itu.